Wah, maaf Pak. Nih perhatikan teman-teman. Di sini banyak uang, banyak sekali uang. Asli, Itu asli apa? asli, asli ini. Maaf, ini ada macam-macam ini uang. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat. Semangat insya Allah. Nah, ini berbeda lagi nih. Nanti lebih jauh ke sana lagi tuh. Yang di hari ini kita ke sana itu. Iya, ini berbeda dengan kemarin-kemarin. Ya. Kita sapa-sapa dulu teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam, sahabat semuanya. Alhamdulillah kita bisa terkoneksi lagi, bisa terhubung lagi, dan bisa berjumpa lagi dalam suasana yang berbeda. Dan tentunya mudah-mudahan nanti dalam perjalanan tadabbur alam kali ini betul-betul menemukan tool yang baik, ya, tool yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, gini. Jadi gini teman-teman, ada sebuah titik lokasi gua. Gua itu yang mempunyai cerita yang aneh, unik, ya, bukan aneh tapi unik. Unik gini. Orang-orang yang datang masuk ke dalam gua itu entah itu ritual atau yang lainnya, dan ketika keluar dari situ kehidupannya berubah total, baik itu ekonominya, kehidupan dan segala sesuatunya. Nah, keren ini ya. Nah, apa yang menyebabkan itu terjadi, menyebabkan orang-orang kok bisa berubah kehidupannya? Mari kita kaji dengan kerendahan hati supaya tidak gagal paham nanti, ya. Sambil kita dikir jalan terus, yuk. Wah, terus menanjak ya. Ternyata di sebelah sini ada salah satu gua lagi yang mempunyai cerita yang berbeda. Nah, ini bagus nih ya buat nanti judul kita supaya apa? Menambah wawasan kita semuanya di sini ya. Jadi ada banyakkan orang, artinya mayoritas mengatakan bahwa orang-orang pertapa atau jenisnya itu yang masuk ke gua ini kehidupannya semakin berubah, ya. Berubah bagaimana maksudnya? Berubah artinya ekonominya itu semakin berkembang, semakin jaya, usahanya lancar, apa, dagangannya laris, terus lagi apa, uang semakin ngantri. Nah, apalagi tuh? Nah, ya berbagai versi kita amati nanti, dan kita telaah menerkah apa yang menyebabkan gua ini bisa orang semakin berkembang kehidupannya. Kita ikuti dan tambah volumenya ya supaya tidak gagal paham. Baik, yuk. Sebentar, ini ke sini nih. Nanti kita salam di sini nih, yang lebih mapan tempatnya ya. Nah, karena di sini tuh ada berbagai pintu ya. Nah, baik, itu ada pintu sebelah sana. Pintu apa itu, Bos? Ya, pintu sekat. Nanti itu di situ kita bisa mengartikannya pintu ajaib ya. Pintu ajaib. Ya, pintu ajaib karena apa? Setelah masuk sana dan keluar dari ini berubah total. Berubah total dari cara berbicaranya, terus apanya, cara berpakaiannya, lentur tubuhnya, artinya bahasa tubuh ya. Kehidupannya akan berubah. Kehidupannya berubah total. Nah, baik, kita kaji apakah betul sedemikian itu. Assalamualaikum. Kula nuwun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki area gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Tenang saja, kita betul-betul mengkaji dengan kerendahan hati, maka dari itu diawali kita menginstal aplikasi. Aplikasi Seneng yang sudah diinstal bisa digunakan. Mari kita setel dan diklik aplikasinya. Atau dengan opsi yang kedua, kita itu untuk mengaktifkan sensor yang sudah dikaruniakan Tuhan pada diri setiap manusia untuk bisa mengartikan bahasa-bahasa
yang diwariskan leluhur-leluhur kita dan juga bahasa alam dengan teka-tekinya. Mari kita bedah dan telaah lebih mendalam. Yuk, jedeng, yuk. Nah, ini nih. Kenapa juga loh ya, yang aneh itu kan secara kita ikon secara apa ya? Secara logika ya. Kita jangan mentok di logikanya. Berpikir itu yang lebih mendalam lagi, jangan mentok di situ. Karena Tuhan itu tidak bisa dilogikakan. Itu loh yang lebih betulnya. Santai saja, lentur. Yuk. Nah, di sini kita mulai masuk lagi. Permisi. Assalamualaikum. Wah. Ini macam-macam apa nih, luas banget nih. Perhatikan supaya yang terterang ke sana, tembus ke sana. Biar nanti penonton lebih paham, lebih tahu. Nah, ya. Nah, di sini ya. Terang, lapang, luas dan apa ya? Terkesan mengerikan juga. Ya, kenapa? Bangunan loh itu warnanya yang seolah-olah apa ya, mendorong-dorong atau menyeret-nyeret kita itu ke dunia horor ini nah. Kita mau keseret nggak nih? Kita mau keseret tidak? Keseret dunia horornya. Keseret dunia horor. Nah, namanya dikir jalan, itu dikir jalan terus, menelaah, mengartikan bahasa teka-teki dari Tuhan. Nih, ya. Orang-orang yang masuk ke sini itu ajaibnya itu kehidupannya berkembang pesat ya. Nah, artinya apa? Ini alam semesta ini tuh mengajak kita untuk hijrah. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad juga mengajak seperti itu kepada kita untuk hijrah. Hijrah yang dimaksud adalah merubah pola-pola lama ya. Pola lama atau anggapan yang sudah terinstal dalam diri kita masing-masing. Contohnya apa, Kang? Contohnya kita yang selalu beranggapan kehidupannya sengsara terus, ya. Nah, dan juga beranggapan Tuhan pilih kasih dan beranggapan lagi rezeki kita cuma segitu. Nah, kita ganti anggapan kita. Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Nah, itulah mari kita hijrah untuk lebih mendalam tentang kita pun bisa. Karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya itu, tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Tidak maksudnya membeda-bedakan. Kadang-kadang kita sendiri yang membatasinya dengan anggapan bahwa ini sudah rezeki saya segini, ya. Itu rezekinya beda. Itulah kesalahan kita ya yang sudah disetel seperti itu. Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Oke, baik. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya, iya. Saya kayak merasakan merinding. Ya, sama ya. Jadi ada sensasi merinding. Ada sensasi merinding itu adalah untuk merefleksikan batin, pikiran, perasaan dan emosi kita supaya apa? Lebih peka ya, lebih lentur, lebih tenang supaya mudeng sebenarnya. Jadi apa ya? Jadi digiling supaya paham mudeng nanti. Tapi apa? Disinilah yang rawan konflik di sini. Apa ya? Dalam kondisi seperti ini itu orang-orang itu kadang-kadang menolak karena apa? Sudah terlanjur aplikasi lama itu udah matang di sini ya. Jadi susah, ngedabel, sudah mengendap dalam diri kita. Apa sih? Ya itu tadi, aplikasi anggapan susah, sengsara, itu sudah mengendap. Loh. Ini seharusnya itu perlahan-lahan dilatih dihapus, perlahan-lahan. Kita tuangkan ilmu baru. Nah, tuangkan ambil lama-lama kan kehapus, tapi ilmunya harus lebih banyak ya. Nanti lama-lama akan luntur. Itu loh, kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih bersyukur, dan intinya kita lebih nyaman aja ya. Itulah syukur yang sesungguhnya. Jadi syukur bukan hanya ucapan di lisan, tetapi merasakan itu dan menjadi di dirinya sendiri. Kita seneng tuh ya, luar biasa. Ini loh.
Maaf saja bila yang belum paham ya, karena ini rawan gagal ya. Yang tidak paham mungkin akan mengatakan tidak bermutu ya. Apalagi itu dobolan ya. Hidup itu pilihan, silakan mau memilih mana ya. Ini konten bukan berita ya, bukan berita. Ingat, kadang-kadang gagal paham dikira berita. Apa? Nah, kita itulah baik, tapi tujuan kita yaitu untuk berbagi ya, berbagi pengalaman dan juga untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Tentu banyak yang membutuhkan. Suatu saat nanti kalau sudah mendewasa pikirannya akan membutuhkan ini. Sekarang mungkin belum. Meskipun kalian masih kumisan, sudah jenggotan, tapi masih kekanak-kanakan penalarannya. Mungkin. Ya mungkin nanti ada saatnya ya. Oke, fair saja yuk. Ih, itu berarti ada cahaya apa tadi? Tuh. Bukan deh. Tadi kan berarti ada menjorot gitu loh, cerot gitu di sana. Yuk. Iya tuh di peti-peti itu tuh. Apa ada apanya? Ada jendelanya gitu. Kayak ada jendelanya. Nih, di sini suaranya semakin menggaung, ya tuh. Oi, tuh kan menggaung. Coba. Menggema. Mamat. Nah. Mamat ini ya. Nah, ini artinya apa? Ini bahasa lembut dari semesta, bahasa teka-teki untuk kita. Ketika kita memancarkan baik, maka akan memantul baik pada kita. Ya, artinya apa? Kita beranggapan berpikir selalu senang, uangnya banyak, dan semakin nyaman, tidak pernah kekurangan. Maka semesta pun akan memberikan sesuai apa yang kita pikirkan, sesuai kita anggapan kita. Ini toolnya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memancarkan gembrungsung, memancarkan marah-marah, memancarkan selalu kekurangan, maka kembali pada kita akan kekurangan kehidupannya seumur hidup atas anggapan kita tadi itu. Nih, ini bahasa semesta ya. Oke. Insya Allah nanti perlahan-lahan akan paham ketika diri kita itu sudah satu dimensi. Yuk, ceramah terus dimarahin sama si Anu. Yuk. Ya iya. Dikir jalan masa diem-diem baik gimana sih? Lewat sini nih. Wah, berbeda nih. Terus orang-orang yang masuk ke sini itu yang seperti apa ya, bagaimana? Ruangannya mana? Ruangan untuk meditasi atau ruangan untuk berdoa atau yang lainnya. Kita tuh lentur dong ya, jangan langsung memvonis orang yang masuk ke sini, wah itu musyrik, minta sama setan. Ya, belum tentu. Kita tuh menjadi pribadi yang bijaksana dong. Ketahui dulu maksud dan tujuannya, biar kita tahu. Kalau kita terlalu cepat menilai orang itu apa ya namanya? Apa namanya? Apa dia? Ya radikal ya. Radikal dalam diri, radikal itu buat untuk semua kalangan agama. Radikal kita bisa jadi menjadi radikal kita loh ya. Makanya ayo lentur, berarti lentur. Ya iya. Ya iya. Nah ini, ayo kita pantulkan yang baik-baik ya. Begitu juga bicara pun yang baik-baik, berlatih bicara yang baik-baik ya. Saya itu senang, saya sangat bersyukur dan sebagainya. Ayo hati-hati, licin ya. Pelan-pelan. Wih, di sini ada jurang nih maksudnya nih ya. Ini ada jurang dan di sini kita harus naiki lalu tebing-tebing ini ya. Biar waspada, maksudnya hati-hati. Kalau kita ini masalahnya dalam kehidupan ini pun sama, banyak jurang-jurang yang selalu mengancam kita, mengintai-intai kita ya. Kalau kita sudah teguh pendirian, sudah install dengan baik, insya Allah tidak akan terjerumus ke dalam jurang. Jurang apa? Jurang kesengsaraan, jurang neraka. Baik, mudah kan? Alhamdulillah. Semakin hari semakin banyak yang paham dengan arti konten kami, konten kita ya. Tapi alhamdulillah banyak yang komen banyak apa? Ya, seneng gitu loh. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya. Jadi memang justru tujuan kami itu membagian semua, membahagiakan sesama gitu maksudnya, biar kita berbagi manfaat kepada orang banyak. Itu kan. Baik, yuk
Wah, kita lewat mana nih? Mas ada jalur-jalur yang ini nih, lewat sini bisa nggak nih? Kayak ada orang ngaji. Mana? Gak ada. Iya bener nih, ada yang fokus nggak? Ada. Oh, lewat sini agak susah nih. Bukan ngaji tuh, suara genderuwo mungkin tuh. Iya. Tapi lewat sini bisa nggak sih? Tuh, coba fokus dulu kamera. Oh iya nih. Oh iya. Walah, yuk. Suaranya iya. Mungkin ke sana tuh. Ini apa bisa nggak nih? Ih. Bisa. Naik terus ya. Hati-hati. Memang ini perjalanan di sini tuh guanya tuh juga ada bahasa-bahasanya nih. Tuh. Awas. Di mana nih? Di dalam mana nih? Tadi dulu. Siapa itu? Misi? Coba kalian di kolom komentar di komen ya. Coba lihat dulu nih. Ada sesuatu nih. Wih. Apa ini? Apa itu dah? Lihat dulu. Kayak semacam. Kayak apa nih? Kayak rambut gitu. Kayak rambut. Kuntilanak. Udah yuk kesana yuk. Jangan. Jangan di sini mungkin. Kuntilanak habis cukur apa ini ya? Kuntilanak ambrol nih. Kuntilanak rambutnya bisa ambrol ini ya. Mungkin lagi habis di apa tuh? Salah pakai sampo kali ya. Bukan. Jadi seperti itu. Berarti nanti kalau ketemu kuntilanak botak ya. Botak ini ya. Ya iya. Botak. Ya iya. Udah ke sana yuk. Lewat sini nih. Nih. Emang kuntilanak bisa sampoan ini ya. Ntar dulu. Ntar dulu. Kita lihat di sisinya. Mana tempatnya nih? Kita cari dulu. Tempat ritualnya. Ya. Tempat ritual. Apa sih tempat ritual sih? Tempat berdoa. Lah ya gitulah. Tempat hening. Yo. Ini beda lagi nih. Di sini suasananya lebih beda lagi. Jadi ada rasa-rasanya lebih menusuk nih. Artinya menusuk itu ada yang berbeda maksudnya nih. Rasanya loh, rasa bukan pada mata. Iya. Saya perhatikan nih. Nah, ya iya nih makanya nih. Mungkin udah mendekati ini nih, lokasi tempat ritualnya itu mungkin nih. Di balik ini mungkin ya. Oke, hati-hati. Iya mungkin ini nih, di lokasi itu mungkin nih. Assalamualaikum. Dengar nggak? Tuh. Suara apa? Dengar nggak? Jangan. Ya makanya itu. Ya biar jadi nih, ntar dulu. Permisi. Mana dapat mana nih jalurnya? Tadi lewat jalan aja. Tuh, ntar dulu. Lewat sini mungkin nih. Ini gitu jalurnya ini. Ini ke atas sana mungkin nih. Atas ini ya. Ini loh. Ini lewat sini nih. Oh, ini ya. Ini mungkin ini nih. Ntar dulu. Tuh. Itu kan? Tuh ini ada ruangan khusus ini mungkin yang tempat ritual. Tapi di mana suaranya tadi ti? Ini mungkin. Jadi mau ke sana itu apa, Hos? Ya ke sana aja yuk. Ntar dulu. Astagfirullahaladzim. Mundur dulu. Astagfirullahaladzim. Bentar dulu. Astagfirullah. Allah, ya ampun. Bentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Misi. Assalamualaikum. Ini takutnya Silo nih, makanya orangnya nih. Silo ya, maaf baiklah. Bentar dulu. Tapi ini manusia bukan. Gini, baik apapun kita bisa menganalisa dulu. Ini meskipun wujudnya seperti ini, tapi saya rasa ini orang tenggelam dalam ininya. Ntar dulu kita coba untuk berinteraksi, siapa tahu bisa nyambung. Mohon maaf ini bisa kalau kita mengganggu, tapi gimana lagi? Kalau kita nggak
menyapanya nggak tuntas rasanya gitu loh. Tapi sebenarnya saya pun nggak enak, artinya takutnya mengganggu mereka ini maksudnya. Tapi nggak apa-apa ya, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Belum ada reaksi nih. Belum ada reaksi, Bos. Mungkin belum bisa tersambung antara batin kita dengan beliau-beliau ini yang sedang tenggelam atau yang sedang asik menikmati meditasinya. Baik, tadi dulu kita tetap akan mencoba untuk mengakses lebih dalam lagi, mudah-mudahan bisa terhubung langsung dengan jiwanya, dengan batinnya. Sebentar, kita samakan dimensinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ada reaksi nih. Maaf Bapak, Mbah. Kami mohon maaf bila mengganggu kalian. Perkenalkan dulu, saya Tarto dari Cilacap. Iya, jadi kedatangan kami ke sini untuk mencari pengalaman dalam goa ini, dan kebetulan saya bertemu dengan jenengan, dan kami betul-betul mohon maaf bila kedatangan kami mengusik keterangan kalian. Mohon waktunya sebentar, saya ingin bertanya-tanya kepada panjenengan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan kajian kami, menelaah apa arti semua ini, arti yang saya alami di sini. Gitu, maaf. Bapak sendiri maaf, namanya siapa? Maaf. Tamiarja. Maaf niki, alhamdulillah Mbah Tamiarja. Nah, niki Mbah niki sinten Mbah, maaf. Oh, ini Mbak Astro ya, baik Mbak. Kami mohon maaf Mbak, kalian ini lagi pada ngapain di sini? Iya. Iya. Iya, baik Mbak. Jadi gini Mbak, karena rasa penasaran kami dengan cerita-cerita orang yang katanya begini, katanya begitu, katanya di goa ini orang-orang yang jauh-jauh ke sana pada datang ke sini dan pasti berubah kehidupannya gitu, maaf. Dan kami ingin sinau suka kalian jenengan, barangkali tahu apakah jenengan sendiri sedang melakukan ritual itu, maaf. Iya, iya, baik. Jadi memang betul katanya orang-orang yang satu dimensi atau bisa menyatukan dimensi di sini kehidupannya akan berubah total. Nah, tapi kita telah lagi, maaf Mbah. Tapi banyak orang juga yang mengatakan hal seperti ini dilarang dilakukan. Artinya mungkin karena dianggap musyrik, dianggap minta sama setan. Maaf. Apakah yang di ritual itu seperti apa caranya, biar kami bisa tahu persis bagaimana cara ritualnya, kok bisa orang-orang yang datang ke sini tuh bisa berubah pesat gitu, berkembang pesat. Baik. Oh, baik. Maaf Mbak, ini kok banyak uangnya ini Mbak, maaf Mbak. Boleh saya pinjam Mbak? Pinjam aja ya, maaf nih. Maaf. Wah. Maaf Mbak, nih perhatikan teman-teman. Di sini banyak uang, banyak sekali uang. Asli. Itu asli apa? Asli ini. Maaf, ini ada macam-macam ini uang.
Ada mawarnya. Iya. Biar nanti saya tanya dulu. Ini maksudnya untuk apa, Mbah? Uang ini, Mbah? Maaf. Iya. Heeh. Oh. Sebentar saya untuk menganalisa dulu, biar tidak tersesat pemikirannya gitu loh. Takutnya salah sedikit saja nanti kita bisa tersesat. Karena di sini banyak jurang yang kita mudah terpeleset pikirannya ataupun lisannya. Ini kurang lebihnya ini hanya sebagai apa ya, menginspirasi kita ya, bahwa uang sebenarnya itu mudah dicari, mudah didapat. Nah, uang ini supaya dilihat terus pengingat-ingat kita untuk mengiyakan bahwa uang itu tidak susah, tidak seperti yang kita anggap selama ini. Karena selama ini di Indonesia itu hampir seluruhnya didoktrin untuk bahwa uang itu susah didapat. Nah, di sini untuk menginstal diri pikiran, perasaan kita supaya uang itu benar-benar sebenarnya mudah didapat. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Jadi uang ini hanya sebagai penggambaran, bukan minta sama jin setan dan sebagainya untuk melatih perasaan kita bahwa uang itu mudah didapat. Seperti itu nyatanya. Ternyata banyak makna yang mendalam ya, Mbak. Iya. Mbak sendiri ini iya. Baik, Mbak. Gini. Orang-orang yang datang ke sini itu apakah maksudnya harus membawa apa namanya itu syarat ya, syarat atau berupa kembang, minyak atau yang lainnya supaya bisa terkunci pikirannya atau terinstal dalam diri mereka yang mempunyai keperluan seperti itu. Maaf. Oh, syaratnya hanya niat saja, tidak ada yang lain. Maaf lagi, apakah minta bayaran? Tidak. Mbak sendiri sebagai apa namanya di sini itu hanya maksudnya gini, jenengan itu sedang ritual seperti itu ataukah jenengan di sini bukan pelaku ritual itu sendiri, pelakunya sebagai memotivasi orang-orang datang ke sini. Baik. Ini sedang ritual, tapi yang sebelah sini ini beliau diam saja, memang sengaja seperti itu. Maaf, ini untuk justru beliau yang memberikan motivasi kepada orang-orang yang ke sini bahwa sebenarnya uang itu mudah didapat. Yang kedua, tidak meminta sama jin setan dan sebagainya. Ini untuk menginstal diri, uang mudah banget ya. Makanya kehidupannya bisa berkembang baik. Berarti kita bisa berfokus kepada yang baik ya. Awas nanti di sini rawan gagal paham nih. Iya, rawan. Baik, tetap Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu itu. Akan tetapi diri ini harus memulai, artinya kita berprasangka yang betul-betul sesuai dengan dimensinya. Artinya kita meminta rezeki yang mudah, anggaplah rezeki memang mudah. Makanya kita hijrah dari anggapan sebelumnya yang mengatakan rezeki susah, kehidupannya semakin berkurang dan lain sebagainya. Untuk hijrah pola pikirnya seperti itu. Baik. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa menginstal aplikasi yang rezeki itu mudah dan lain sebagainya. Dan tidak harus melakukan ritual-ritual yang seperti ini. Ya, ini kan hanya untuk memprogram pikiran,
memprogram pikiran. Sebenarnya ritual ini pun hanya memprogram pola, program supaya betul-betul terinstal dalam diri kita, gitu maksudnya. Dengan disertai rasa takut dan rasa sebagainya. Ini memang kalau tidak tahu maksud dan tujuannya bisa menjadi konflik. Artinya apa? Kita mudah beranggapan minta sama jin setan seperti itu. Tapi kita bisa mengaplikasikan bahwa kita bisa melakukan hal ini di rumah, tidak harus dengan cara seperti ini, hanya menginstal saja. Banyak bersyukur, install aplikasi senang itu baik. Iya, Mbak ini udah berapa lama Mbak? Oh, baik. Dan uang ini jenengan memang bawa dari rumah atau memang bagaimana Mbak? Oh, ini punya Mbah. Itu karena makan gimana, Bos? Ya. Keluar apa? Hah? Oh, puasa. 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 Puasa ya. Puasa sendiri maksudnya buat apa ini puasanya Mbak? Maaf. Oh, puasanya ini untuk melatih, melembutkan hati, pikiran, perasaan lembut itu. Setelah seperti itu nanti diisi dengan aplikasi baru, install yang aplikasi syukur. Itu baik. Baik, Mbak. Boleh saya kami minta Mbak, maksudnya izin untuk untuk menginstal aplikasi bahwa uang itu mudah. Uang mudah bagi kita. Baik. Mudah-mudahan setelah melihat uang ini kalian pun akan mudah rezekinya. Ya, teman-teman yang nonton nanti di komen tinggalkan mudah rezekinya, mudah rezeki seperti udara, banyak sekali mudah seperti itu. Jadi mudah segala sesuatunya. Baik kalau begitu kami mohon pamit dan kami berterima kasih atas segala wawasan yang disampaikan ini. Mudah-mudahan menjadi kajian buat kami untuk bisa menginstal hijrah ke terpurukan, dari terpurukan ke sesuatu yang lebih baik. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Assalamualaikum. Rahayu. Udah yuk. Bos, udah ya. Enggak ngambil satu dulu apa? Enggak boleh. Enggak boleh. Itu enggak boleh. Iya. Yuk. Nah, ya inilah ya, ini toolnya, ini makanya itu saya sering ngomong di sini rawan gagal paham. Iya, sebuah tadi penemuan manusia, orang yang untuk ritual kekayaan gampangnya. Dan uangnya juga banyak melimpah itu loh. Justru ini teman-teman, kita kaji lebih dalam dengan kerendahan hati, lepaskan program lama dulu ya. Supaya kita paham. Artinya ketika orang masuk dalam gua itu dan keluarnya itu ternyata menjadi berubah, ternyata ya itu karena aplikasi yang diinstal dalam dirinya beranggapan uang itu mudah dan rezeki itu mudah, turah-turah bahkan melebih. Itu kita terapkan dalam kita aplikasinya dan kita gunakan. Nah, sebenarnya sesimpel itu ya. Jadi karena zaman sekarang ilmu dari leluhur kita itu menjadi pergeseran anggapan. Pergeseran anggapan menjadi katanya musyrik, katanya minta sama si jin setan. Tapi setelah kita kaji lebih dalam ternyata tidak seperti itu ya. Jadi jangan gagal paham ya. Ya, ini karena zaman sekarang itu banyak sekali orang didoktrin dengan seperti itu. Makanya mereka nyaman dalam kesengsaraannya ya. Dan beranggapan juga bahwa rezeki tidak dibawa mati gitu katanya. Nah, baik teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kajian kami, baik kita maksudnya supaya lebih peka dan lebih beranggapan rezeki itu mudah. Tentunya rezeki itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari jin setan. Kita menjadi pribadi yang bijaksana, yang lebih mendewasa pemikirannya, mentalnya dan pola pikirnya. Oke, mari kita hijrah ke jalan yang lebih baik. Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa terhibur dan bisa mengambil nilai positif yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar jibur. Komen mudah rezekinya.